Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang reaksi redoks dan elektrokimia part yang kedua. Nah, setelah di part yang satu atau yang pertama, kita membahas apa itu reaksi redoks, kemudian prasyarat untuk dapat menyetarakan reaksi redoks dan penyetaraan reaksi redoks bagian pertama, yaitu menggunakan cara Bilox dan dalam keadaan standar. Nah, apa aja yang akan kita bahas di part 2? Mari kita lihat. Yaitu masih cara Bilox tapi keadaan auto redox. Masih ingat tadi yang saya sampaikan apa itu auto redox? Ya, auto redox adalah senyawa yang mengalami satu senyawa mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, kita lihat contohnya. Pengertiannya dulu. Satu ion atau satu senyawa mengalami dua reaksi sekaligus, tadi reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, contohnya ini contoh yang atas tadi, MnO42-min. Jadi MnO tambah MnO4-min. Di sini reaksinya dalam suasana asam. Nah, bagaimana mengetahui auto redox? Maka kita harus tentukan dulu Biloxnya. Nah, Mn dalam MnO42-min itu plus 6. Kenapa plus 6? Ingat, O itu minus 2 kalikan 4 jadi minus 8. Minus 8 ditambah berapa? Itu bersisa minus 2. Maka tambahnya adalah positif 6. Maka MnO42-min, Mn-nya Biloxnya adalah positif 6. Kemudian MnO kira-kira berapa? Positif 2, betul, karena O-nya minus 2. O-nya jumlahnya 1, maka Mn-nya adalah positif 2. Nah, sedangkan di sini, sedangkan yang MnO42-min berapa kira-kira? Ayo, dengan cara yang sama, silakan tentukan Mn atau Bilox Mn pada MnO4-min. Ya, yang udah ketemu maka harusnya sama, yaitu positif 7. Kenapa positif 7? O itu minus 2 kali 4 sama dengan minus 8. Tambah berapa? Sama dengan minus 1 totalnya. Maka kita tambahkan dengan positif 7. Nah, maka di sini Mn-nya 1 dari positif 6 ke positif 2. Maka mengalami penurunan Bilox, artinya mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Mn yang sama pada MnO42-min itu juga mengalami kenaikan dari 6 ke 7. Maka dia juga mengalami reaksi oksidasi. Maka keduanya Maka MnO42-min yang mengalami keduanya, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi, maka kita sebut sebagai reaksi auto redox. Nah, bagaimana menyetarakannya? Mari kita lihat. Oke, sebenarnya nggak jauh-jauh berbeda ya, tapi ada bagian yang nanti harus kita pahami caranya. Jadi, ibarat ada percabangan dalam cara penentuan atau cara menyetarakan reaksi ini. Kalau kita salah dalam menentukan cabang tadi, maka beloknya juga salah. Maka ujungnya nggak akan setara. Nah, yang pertama, tentukan Biloxnya. Kemudian, tentukan naik turun Bilox dan samakan. Hampir mirip dengan yang tadi, yang naik turun kemudian kita samakan. Nah, tapi di bagian cara menyamakannya ini berbeda. Bagaimana perbedaannya? Nanti kita lihat. Nah, samakan jumlah atom unsur yang berubah Biloxnya. Jadi, menyamakan jumlah atom unsur yang berubah Biloxnya, kalau yang tadi pertama, keadaan standar itu paling atas. Tapi di sini nggak bisa. Jadi, untuk menyamakan jumlah atom unsur yang berubah Biloxnya, itu setelah kita samakan turun dan naiknya Bilox tadi. Kemudian setelah itu, kita samakan muatannya, ini sama dengan yang tadi. Tambahkan, kalau asam tambahkan H+, sedangkan basa tambahkan OH-. Dan terakhir, menyetarakan jumlah atom H dengan penambahan H2O. Nah,
bagaimana lebih detailnya, lebih mudahnya memahami contoh soal. Masih dengan contoh soal yang sama. Dalam suasana asam, reaksi MnO42- menjadi MnO2 tambah MnO4-. Ingat dalam suasana asam. Nah, yang pertama tadi kita lihat, tentukan Biloxnya terlebih dahulu, positif 6, positif 4, dan positif 7. Kemudian kita tentukan naik turunnya. Nah, ingat MnO42- ke MnO2 itu turun 2, dari 6 ke 4, positif 6 ke positif 4. Sedangkan yang satu yang mengalami reaksi oksidasi naik 1, dari positif 6 ke positif 7. Nah, setelah kita tentukan naik dan turunnya Bilox, kemudian kita samakan. Tapi ingat, yang disamakan bukan yang kiri, tapi yang kanan. Yang disamakan adalah yang kanan. Jadi, biar sama kita apakan? Kita kalikan silang. Nah, yang atas yang turun 2 kita kalikan 1, artinya di sini tetap. Yang ini nggak usah berubah, yang mengalami autoredox. Yang autoredox kita setarakan setelah menyamakan naik dan turunnya Bilox. Kemudian yang di sini naik 1 kita kalikan 2. Nah, kita kalikan 2, jadi 2 ini jadi koefisien. Nah, setelah itu, karena di sini Mn-nya 1, di sini 2, di sini 1, maka baru kita setarakan dengan cara kita samakan. Ini 1, di sini 2, maka di sini harusnya 3. Nah, ini perbedaannya dari yang cara pertama tadi, atau dalam keadaan standar. Jadi, tidak semuanya dikalikan atau pengkalinya menjadi koefisien masing-masing. Karena di sini mengalami autoredox, maka yang mengalami autoredox itu disamakan belakangan. Nah, kemudian setelah itu baru menyamakan muatan. Dengan cara apa? Ingat, suasana asam maka tambahkan apa? H+, ya, betul. Nah, kita cek dulu yang kiri, minus 2 dikalikan koefisiennya 3, jadi totalnya minus 6. Sedangkan yang di kanan ini 0, MnO2, di sini MnO4-, minus 1 kalikan 2, jadi minus 2. Nah, biar sama nih, minus 6 menjadi minus 2, maka ditambahkan H+ yang di kiri atau yang di kanan. Oke, yang benar adalah yang di kiri. Jadi, jangan dihafal. Kenapa yang di kiri? Ingat, minus 6 itu biar jadi minus 2, maka harus tambahkan minus 6-nya. Minus ketemu positif, maka akan berkurang minusnya. Jadi, minus 6 ditambahkan positif 4, maka akan menjadi minus 2. Seumpama nih, H+-nya ditambahkan di kanan, maka akan makin jauh, bukannya sama, maka malah semakin besar perbedaannya. Muatan kiri dan muatan kanan. Jadi, asam ingat pakai H+, caranya gimana? Dicek muatan kiri dan kanannya. Dan dilogikakan bagaimana biar bisa setara. Maka peletakan H+ sesuai dengan keadaan. Karena di sini yang lebih kecil atau lebih rendah minus 6 itu ada di kiri, maka positifnya atau H+-nya saya taruh di kiri. Biar sama dengan yang kanan. Oke. Dan terakhir, maka kita setarakan jumlah H-nya, ini nggak ada H ya, maka kita tambahkan dengan H2O. Kira-kira berapa? Berapa molekul H2O? Yang benar adalah 2H2O. Kenapa 2H2O? Ingat H+-nya jumlahnya 4. Maka kita tambahkan 2H2O. H2O dari 2, maka kita kalikan 2, jumlahnya akan sama. Oke, maka kita dapatkan reaksi autoredox yang setara. Kita lihat, Mn jumlahnya ada 3, di sini Mn ini 1, 2, 3, udah 3. O, ingat tadi cara mudahnya adalah dicek jumlah O-nya. Di sini ada 4 kalikan 3 berarti 12. Di sini ada 2, ada 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 ini 1 kali 2 2, jadi totalnya sama 12. Kita cek muatannya, minus 2 kalikan 3 berarti minus 6, tambah positif 1 kali 4 berarti minus 6 tambah positif 4 menjadi minus 2. Di sini 0, minus 1 kali 2 minus 2, dan di sini 0. Maka sama ya,
kiri minus 2 dan di kanan juga minus 2. Oke, maka kita dapatkan reaksi amperedoks yang sudah setara. Oke, mari kita lanjutkan ke keadaan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu cara Bilox, masih cara yang sama, tapi dalam keadaan molekular. Apa itu keadaan molekular? Nah, molekular artinya tidak ada yang dalam bentuk ion. Jadi dalam bentuk molekul kation dan anion jadi satu, kayak NaCl. NaCl berarti Na, bukan dalam bentuk Na+ atau Cl-, tapi dalam bentuk NaCl. Maka tidak ada Biloxnya, cirinya itu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, begini. Maka tidak ada di situ senyawa baik reaktan maupun produk yang mempunyai Bilox. Totalnya semuanya 0. Kenapa? Karena dalam keadaan molekular yang berikatan antara kation dengan anionnya. Nah, bagaimana cara begini atau bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks yang dalam keadaan molekular? Maka step-stepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cukup simpel ya. Yang pertama adalah tentukan Bilox masing-masing. Kemudian samakan jumlah atom yang berubah Biloxnya. Dan yang ketiga adalah menyamakan urutan KH. Nah, ini singkatan ya. KH. KH itu K-nya kation, A-nya anion, H-nya hidrogen, dan O-nya oksigen. Jadi menyamakan dengan urutan K, A, H, O. Kation, anion, H, dan O. Jadi kationnya dulu, tapi ingat ada syaratnya di sini. Kation dan anionnya bukan yang mengalami perubahan Bilox. Jadi kalau di reaksi tersebut ada kation dan anion yang tidak mengalami perubahan Bilox, maka disamakan itu ketika di akhir setelah menyamakan jumlah atom yang berubah Biloxnya. Nah, ingat jangan hanya dulu, jangan O-nya dulu, tapi kationnya dulu. Kemudian anionnya baru H, dan terakhir adalah O. Kalau yang tadi semuanya H yang terakhir, tapi sekarang O-nya yang terakhir. Nah, daripada bingung, kita lihat contoh. Nah, di sini ada KMNO4, kalium permanganat tambah asam sulfat, kemudian tambah H2C2O4, menghasilkan K2SO4 tambah MnSO4 tambah CO2 dan H2O. Wow, cukup panjang ya. Ingat, yang pertama tentukan Biloxnya masing-masing. Nah, di sini O selalu sama minus 2 dan K itu sama dengan H. Ingat dia golongan 1A yang hanya punya satu Bilox, yaitu positif 1. Karena O jumlahnya adalah 4 dikalikan minus 2 artinya minus 8. KMNO4 gak punya totalnya sama dengan 0. Minus 8 kemudian punya positif 1, maka tinggal positif 7. Jadi Mn ini positif 7. Kemudian H2SO4, S-nya positif 6, O-nya minus 8 karena kali 2, hanya ada 2. Minus 8 tambah 2, maka bersisa positif 6. Di sini juga sama, C-nya didapatkan positif 3. Ingat ya, mohon maaf ini positif 3 itu untuk masing-masing. Kita lihat, O itu minus 2 kali 4 minus 8, kemudian hanya positif 1 kali 2. Jadi totalnya adalah minus 8 tambahkan 2, berarti bersisa untuk setara atau untuk totalnya sama dengan 0 dibutuhkan positif 6. Tapi C-nya ada 2, jadi masing-masing C adalah positif 3. Nah, Ustadz kok tadi berbeda antara yang atas dengan yang bawah? Antara yang reaksi tadi, di sini dituliskannya bukan C1 tapi dua-duanya. Nah, ini sementara saya tulis satuan, jadi C masing-masing, nanti kita tuliskan totalnya. Kemudian di sini sama, S-nya positif 6 didapatkan dari K-nya positif 1, jumlahnya ada 2, maka S-nya positif 6, Mn di sini positif 2, S-nya positif 6. O-nya minus 2. Kemudian C positif 4,
Ini sangat mudah sekali karena cuma CO2, O-nya 2 kali minus 2 jadi minus 4, maka C-nya adalah positif 4. H2O nggak usah karena sudah kita ketahui dan nggak akan berubah. Nah, setelah kita tentukan biloxnya, maka samakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Nah, karena C ini berubah bilox dari positif 3 ke positif 4. C-nya di sini 2, di sini 1, maka kita kalikan 2. Kemudian K tetap ya, Mn-nya berubah. Nah, Mn positif 7, di sini positif 2, tapi Mn-nya di sini 1 dan di sini 1. Maka tidak perlu ditambahkan dengan atau tidak perlu disetarakan karena sudah sama. Nah, berikutnya kemudian kita samakan kation, anion, kemudian hidrogen dan oksigen yang tadi kita sebut sebagai KH, kation, anion, hidrogen dan oksigen. Nah, ada satu yang terlupa, mohon maaf. Kita cek dulu yang turun dan yang naik ya. Mn kita samakan dulu. Kita cek dulu yang turun dan kita cek yang naik dan kita samakan. Mn itu turun 5 dari plus 7 ke plus 2. Sedangkan C tadi positif 3 ke positif 4. Tapi ingat, bukan dalam bentuk satuan tapi total. Maka C-nya ada 2, di sini artinya positif 6. Di sini C-nya positif 4 tapi kali 2, maka positif 8. Berarti di sini naik 2. Oke, kita samakan dulu. Mohon maaf tadi terlewatkan dengan cara yang sama dengan yang di atas, yaitu kita kalikan silang. Biar sama, 5 dan 2 ini tidak mungkin ketemu di angka 5, maka kita kalikan silang. Ini 5 kali 2, berarti di sini kali 2 dan di sini kali 2. Nah, maka didapatkan begini. Nah, sedangkan yang di sini kita kalikan 5. Nah, maka ini jadi 5, kemudian di sini 2 dikalikan 5 jadi 10. Maka KMnO4-nya jadi 2, kemudian MnSO4-nya jadi 2. Kenapa kalikan 2 ini? Sedangkan H2C2O4 ini dikalikan 5. Maka jadi 5H2C2O4, sedangkan 2CO2 menjadi 10 karena 2-nya dikalikan 5. Nah, baru kemudian kita samakan urutan sesuai urutan KH tadi. Nah, sekarang yang tidak mengalami reduksi ataupun oksidasi di sini K. K-nya tetap positif 1, di sini juga positif 1. Kita cek, oh K-nya udah sama nih. Di sini 2, di sini udah 2, maka nggak perlu disamakan. Ingat, setelah kation itu anion dulu. Di sini mana anion yang sebentar, ada kation lagi, satu lagi, yaitu S. S-nya di sini 1, di sini kita lihat yang bawah ya. Ini 1, kemudian di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 1. Coba. Nah, maka kita kalikan 3 di sini. Karena S ini positif 6, di sini juga sama-sama S yang positif 6 yang tidak mengalami reduksi maupun oksidasi. Sehingga ini kita kalikan dengan angka 3. Nah, setelah kation, kemudian anionnya. Anionnya ada nggak ya? Di sini nggak ada anion. Anionnya cuma O nih. Di sini O, di sini O, ini O, ini juga O, ini juga O. Maka nggak ada anion selain O. Maka berikutnya H. Nah, kita cek di sini. Ini 6 karena 2 kali 3, di sini 10 karena 2 kali 5. 10 tambah 6, 16. Di sini 2, maka kita kalikan 8. Maka akan didapatkan yang sama, hanya juga 16, di sini juga 16. Baru terakhir O. Kita cek dulu O-nya, apakah berbeda. Di sini 4 kali 2 8. Kemudian di sini 12, kenapa? Karena O-nya 4 kali 3, 12 tambah 8 20. Kemudian tambah O-nya 4 kali 5 20. Jadi totalnya 40. Wow, banyak ya. Di sini 4. Di sini 4 kali 2 8. 8 tambah
4, 12. Di sini 2 kalikan 10, 20. 20 tambah 12 berarti 32. Ditambahkan O-nya 1 kali 8 berarti 8. 32 tambah 8 sama dengan 40. Maka sudah setara semuanya. Baik itu kation, baik itu K, Mn, O, S, H, C, dan lain sebagainya. Semuanya sudah setara. Jadi dalam keadaan molekuler, ingat tadi, terakhirnya ada urutan, menyamakan urutan sesuai dengan urutan KH, yaitu yang tidak mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi, kita setarakan di akhir. Mulai dari kation dulu, kemudian anion, setelah anion baru ke H, dan terakhir adalah O. Karena O-nya ini udah setara, maka kita tidak perlu mengubah lagi atau menyetarakan dengan kita tambahkan H2O yang lain.